Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Faqala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ar-rabi'u massu qubulil adamiyyi bi batnil kaffi. Imam An-Nawawi kembali melanjutkan pembahasan pembatal wudu, dan kali ini pembatal wudu yang keempat yang beliau jelaskan adalah massu qubulil adamiyyi, massu menggenggam, menyentuh. Kubul yang dimaksud, ini adalah kemaluan alat vital al-adamiyyi, manusia. Dan ini berlaku baik alat vital laki-laki maupun alat vital wanita. Hanya untuk alat vital laki-laki saja kemudian diberikan penjelasan tidak termasuk testis. Jadi hanya berlaku pada zakar saja, akramakumullah, Bibatnil kafi berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang al-lams, bersentuhan dengan lawan jenis. Untuk pembatal yang keempat kali ini terbatas pada kalau yang menyentuhnya adalah batnul kaf. Batn bagian dalam, al-kaf telapak tangan. Jadi telapak tangan bagian dalam, yaitu bagian-bagian yang kalau kulit seseorang gelap, maka telapak tangannya tidak gelap, berwarna cerah putih. Inilah, dalam bahasa Arab, telapak tangan mencakup yang atas, yang luar, maupun yang bawah, yang dalam. Tapi khusus menyentuh di sini karena teks hadisnya adalah mas, maka kata Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i pakar dalam bahasa, hujjatun fil lughah, beliau katakan terbatas pada bagian-bagian dalam ruas-ruas jari dan bagian dalam telapak tangan saja. Dalilnya bahwasanya hal ini membatalkan wudu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda." Jika salah seorang di antara kalian afdha, menyentuh, al-ifdha kata Imam Asy-Syafi'i terbatas pada sentuhan dengan telapak tangan dan ruas-ruas jari bagian dalam, tidak termasuk yang selain itu. Ila farjihi, dengan tangannya ke kemaluannya, walaysa bainahuma sitrun wala hijab, tidak ada penghalang antara keduanya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Maksudnya wudunya batal, maka wajib berwudu lagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam lanjutan penjelasannya, wa kadza fil jadidi halqatu duburihi, dan begitu juga masuk dalam hukum ini menurut pendapat yang jadid, al-jadid, pendapat yang baru dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, yakni lubang pantatnya, akramakumullah, kias terhadap kemaluan bagian depan. Tapi sekali lagi ingat, untuk testis tidak termasuk. Begitu juga selainnya yang dekat-dekat area tersebut tidak termasuk. La farji bahimatin, tapi tidak termasuk yang membatalkan wudu kalau seseorang memegang, akramakumullah, kemaluan hewan, baik depan maupun bagian belakang. Wa yanqudu farjul mayyiti was-saghiri wa mahallul jabbi wadh-dhakarul ashallu wa bil yadi asy-shalla'i fil asah. Dan menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang lebih kuat, bahwasanya kemaluan mayit, orang yang sudah meninggal, kalau disentuh juga,
maka batal wudu orang yang menyentuh. Juga mohon maaf, kemaluan anak kecil batal juga orang yang menyentuhnya. Begitu juga mahallul jabbi, tempat al-jab, terpotongnya mohon maaf kemaluan. Di antara aib pada laki-laki adalah kalau dia terpotong kemaluannya, mohon maaf. Nah, tempat terpotongnya tersebut kalau disentuh juga membatalkan wudu orang yang menyentuhnya. Wa dzakarul asyallu, begitu juga az-zakar, zakar yang asyal, yang tidak berfungsi, yang mohon maaf misalnya impotensi juga berlaku. Wabil yadis syallai, begitu juga kalau menyentuhnya dengan al-yad, tangan yang syalla, yang tidak berfungsi. Mohon maaf seperti telapak tangan tapi tangannya sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah mati rasa, juga sama membatalkan wudu. Dan di antara perbedaan lagi antara pembatal yang ini, yang keempat dengan yang ketiga, antara mas, karena teks hadisnya adalah al-mas, dengan lams, karena teks ayatnya adalah lamastum. Perbedaan kedua, kalau lams yang batal wudu yang menyentuh dan yang tersentuh. Adapun mas, maka yang batal wudunya hanyalah yang menyentuh saja. Adapun yang disentuh, mohon maaf kemaluannya, maka wudunya tidak batal. Kata Imam An-Nawawi, wala yanqudu ra'sul asabi'i wa ma bainaha. Adapun kalau yang disentuh, kemaluan tadi disentuh dengan ujung-ujung jari atau antara ruas-ruas jari tapi bukan bagian dalam, maka wudunya tidak batal. Demikian, wallahu a'lam bishawab.